Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Iputu Sudah akan mempresentasikan tentang manajemen waktu yang merupakan tantangan terbesar bagi siswa dan mahasiswa. Penelitian mengungkapkan bahwa 50% mahasiswa itu cenderung menunda-nunda atau procrastinate tugas sehingga beresiko untuk menurunkan kelanjutan perkuliahannya serta merusak nilai-nilai yang diperoleh dari dosen. Dampaknya apa? Dampaknya tentu siswa akan menjadi stres, cemas, sehingga nilai-nilai dan tugas-tugas yang mereka kerjakan itu akan terhambat dan mempengaruhi nilai yang diberikan oleh dosen atau guru mereka. Kemudian penyebabnya. Penyebab mahasiswa menunda-nunda mengerjakan tugas ini bisa disebabkan karena kurangnya prioritas mahasiswa terhadap tugas-tugas yang akan dikerjakan, memilih tugas-tugas mana yang memiliki deadline cepat atau yang lambat, kemudian gangguan dari lingkungan sekitar, baik itu keributan ataupun hal-hal lain, menetapkan tujuan yang buruk. Di sini mungkin mahasiswa banyak memiliki kegiatan, namun mereka belum bisa mengelola waktu untuk menetapkan tujuan mana, tugas-tugas atau kegiatan yang lain yang harus mereka dahulukan. Kemudian ketika mahasiswa atau siswa itu menunda-nunda mengerjakan tugas atau kegiatannya, tentu itu akan mempengaruhi mental mereka untuk kedepannya. Solusinya apa? Solusinya di sini, mahasiswa ataupun siswa itu harus memprioritaskan mengerjakan tugas mana yang terlebih dahulu. Tugas-tugas yang didapatkan itu segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda hingga nanti bertumpuk-tumpuk karena adanya tugas-tugas lain dari dosen atau guru-guru yang lain. Kemudian gunakan perencanaan. Perencanaan di sini kita bisa mengerjakan terlebih dahulu tugas-tugas yang memiliki skala lebih kecil atau lebih mudah sehingga nanti kedepannya kita bisa lebih panjang lagi memiliki waktu untuk mengerjakan tugas-tugas yang sekiranya sulit untuk dikerjakan. Kemudian tetapkan tujuan yang realistis. Ketika kita sudah membuat perencanaan, kita harus memiliki tujuan dan kita harus merealisasikannya sehingga tugas-tugas tersebut selesai dengan cepat. Resolusi untuk kedepannya di sini ketika kita sudah merencanakan tugas-tugas mana yang kita kerjakan terlebih dahulu, terus kita bisa menggunakan aplikasi seperti timer, reminder, alarm, atau note di HP, karena HP itu merupakan bagian barang yang selalu kita bawa kemana-mana. Ketika kita pergi ataupun di rumah, kita bisa melihat, membuka aplikasi apapun sebagai pengingat kita bahwa kita memiliki tugas dan tanggungan untuk kita kerjakan yang memiliki deadline mepet ataupun masih lama. Jadi kita bisa memanage tugas mana dulu yang deadline-nya dekat kita kerjakan terlebih dahulu, dan tugas dengan deadline yang masih panjang mungkin kita bisa gunakan untuk mencari referensi-referensi untuk mengerjakan tugas itu. Kemudian dengan kalender. Kalender online maupun offline kita bisa gunakan untuk memberikan catatan bahwa kapan sih tugas itu harus diselesaikan atau kapan sih kita itu wajib mengerjakan tugas itu, rencana-rencana kedepannya itu seperti apa. Kemudian setelah kita membuat perencanaan tadi, kita tinggal membuat aksi. Karena tidak mungkin kita hanya berencana tanpa kita melakukan aksi, itu akan hanya menjadi omong kosong belaka. Yang pertama itu kita harus menyisihkan waktu khusus untuk belajar. Kemudian kita harus membagi tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jika di sini skala tugasnya itu cukup luas, kita harus mencicilnya sedikit demi sedikit. Jangan sampai karena tugasnya susah kita malas untuk mengerjakannya. Kemudian meninjau kemajuan secara berkala. Sampai mana sih tugas yang sudah saya kerjakan atau yang sudah kamu kerjakan itu sampai mana? Kalau itu masih stuck di satu tempat, berarti kita harus lebih mengeluarkan kerja keras lagi untuk melakukan atau menyelesaikan tugas itu. Yang terakhir itu evaluasi. Ketika semuanya sudah kita jalankan, evaluasi kegiatan kita sebelum-sebelumnya itu apakah ada kurangnya ataukah ada yang perlu ditambahkan. Ketika kita sudah membuat perencanaan, kita sudah melakukan aksi, tentu itu akan diikuti dengan hasil yang memuaskan, di mana ini bisa meningkatkan nilai kita, terus stres kita berkurang, kemudian produktivitas kita di kehidupan sehari-hari juga bisa meningkat. Jadi itu merupakan pentingnya kita membuat perencanaan untuk tidak menunda-nunda mengerjakan sesuatu itu, karena
ketika kita menunda akan menjadi lebih berat ke depannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.